Hari-hari ini saudara, ya, bagaimana roh ketakutan, kecemasan itu sedang menguasai kehidupan banyak orang. Ya, sehingga banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang tertekan, banyak malah yang menjadi marah dengan keadaan ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini saudara. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata begini. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab berkata kepada kita, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Sadar dan berjaga-jagalah. Orang yang dibunuh karena virus corona itu hanya berapa persen, tapi yang dibunuh karena ketakutan, kecemasan, itu lebih banyak saudara. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis itu sedang berjalan berkeliling dari rumah ke rumah. Ya, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika hari ini saudara dalam keadaan tertekan, takut, gelisah, maka kita adalah orang-orang yang akan menjadi tawanan iblis yang bisa ditelan, sehingga orang mengalami depresi, tertekan. Hari-hari ini saya tuh banyak terima WA, ibu tolong bu, saya ketakutan, saya belum bisa tidur setiap malam. Saudara, mari saudara, jangan kita tertipu oleh iblis dengan keadaan ini, karena iblis sedang berjalan berkeliling mencari orang yang bisa ditelan. Tapi saya bersyukur dengan adanya mesbah doa ini. Ketika iblis datang ke rumah kita, dia lihat, aduh lagi mesbah doa, nggak jadi dia telan. Dia cari ke tempat yang lain. Iblis itu berjalan berkeliling. Kenapa kita harus membangun mesbah doa di tiap keluarga? Karena iblis berjalan berkeliling. Ingat loh ya, iblis berkeliling melihat ya. Ayat yang ke-9, saya bersyukur saudara, saya mendengar ibu, ya kayak kemarin itu saya rasanya capek, saya nggak mau ada mesbah doa. Tapi saya mendengar, saya melihat ada orang-orang yang WA, yang telepon, bu, malam ini nggak ada mesbah doa ya, saya satu keluarga sudah duduk di depan TV. Aduh, hati saya rasanya hancur saudara. Ketika melihat jemaat-jemaat begitu rindu, kenapa saya tidak live streaming untuk mesbah doa. Akhirnya saya, ya udah, makanya tadi malam telat jam 9 ya, karena memang saya tadinya tidak mau adain, tapi karena saya melihat kerinduan dari orang-orang yang mau terus berjaga-jaga agar tidak ditelan oleh iblis. Berjaga-jagalah ya. Ayat yang ke-9 berkata begini saudara, ayat yang ke-8, ayat ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lihat, iblis itu kerjanya mengintimidasi. Setiap hari dia datang memberikan ketakutan karena corona, ketakutan karena kehilangan pekerjaan, ketakutan karena sakit penyakit. Dia mengintimidasi. Tapi ayat ini berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Kita berkata, iblis, engkau tidak bisa mengintimidasiku. Kenapa? Aku punya Tuhan yang menjaga hidupku. Aku punya Tuhan yang bertanggung jawab. Aku punya Allah yang selalu memegang kendali atas hidupku, atas pekerjaanku, bahkan atas kotaku, atas bangsaku. Ya, kita mau berkatakan itu saudara. Ya, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, lihat baik-baik, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat ini cocok dengan keadaan hari ini saudara. Saya menerima orang-orang yang WA, ibu saya rasanya depresi bu, kehilangan pekerjaan, ibu saya nggak bisa bayar cicilan, ibu. Saya bilang, bapak ibu, semua orang di seluruh dunia menghadapi yang sama ya. Saya dengar di Amerika sudah ada berapa belas juta yang kehilangan pekerjaan karena virus ini. Dikatakan di sana ya, semua orang ya, kamu harus tahu, di situ dikatakan bahwa apa? Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi hari ini bukan cuma kita, semua orang di seluruh dunia lagi menghadapi sesuatu yang sama hari-hari ini. Ya, bukan cuma kita. Jadi jangan terlalu iba diri ya, karena kita saling mendoakan, kita berdoa supaya ada jalan keluar ya. Ayat yang ke-10 berkata, dan Allah, perhatikan ayat yang ke-10. Kenapa saya beri tema malam hari ini? Ya, sumber kasih karunia. Jangan takut saudara, kenapa ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia. Ya, ingat
Tuhan sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Ya, saudara dengar baik-baik janji firman Tuhan ini. Allah yang adalah sumber kasih karunia itu, yang telah memanggil saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapimu, meneguhkanmu, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, kita semua bertanya sampai hari ini, sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan ini Tuhan? Saya tadi ada orang yang WA, Ibu terima kasih. Semenjak ada mesbah doa ini sudah 2 minggu ini saya rutin mengikuti ya. Saya juga tidak, tanpa kita sadari ini sudah berjalan 2 minggu lebih saudara kita di rumah ya. Di sini dia bilang tadinya saya tuh mesbah keluarga bolong-bolong, tapi sejak ada mesbah doanya ibu, saya sekarang tiap malam tidak pernah absen. Ya, saudara, di saat kita menderita seketika lamanya kata firman Tuhan, jangan berhenti mencari Tuhan. Kenapa di sana dikatakan karena Allah adalah sumber segala kasih karunia. Dia yang telah memanggil saudara dan saya di dalam Kristus kepada kemuliaannya. Dialah yang akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita dan mengokohkan kita setelah ya sesudah kamu menderita sekian lamanya. Jadi percayalah, penderitaan itu tidak akan selama-lamanya. Semua ada time limitnya, ada masa berlakunya. Kita dicobai itu sampai berapa lama, ada waktunya. Jadi bersyukurlah, sebab ketika kamu sedang dicobai, firman Tuhan berkata itu artinya kita sedang diperlengkapi, kita sedang diteguhkan, kita sedang dikuatkan, dan kita sedang dikokohkan sesudah kita menderita seketika lamanya. Jadi Tuhan tahu nggak kita menderita sekarang? Tahu. Ya, Tuhan melihat nggak? Dia melihat. Dia tahu nggak sedang terjadi corona? Tahu. Tapi satu hal yang harus kita pegang, Tuhan pegang kendali. Ayat yang ke-11 yang terakhir dikatakan, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ingat itu saudara, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Tuhan, Dia yang berkuasa sampai selama-lamanya. Saya percaya malam hari ini setiap kita, mari yang takut bangkit, yang lemah mari bangun. Ya, berjaga-jaga dan sadarlah corona sedang terjadi, tapi jangan biarkan kita diintimidasi oleh iblis sehingga kita terpuruk, sehingga kita rapuh, lalu kita tidak bisa bangkit, kita depresi. Jangan saudara, ya, jangan. Kita tahu, Tuhan juga tahu ini sedang terjadi. Tuhan tahu, Dia pegang kendali. Tapi Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, Dia akan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita setelah kita menderita sekian lamanya. Gak apa-apa, jalani semuanya dengan iman dan percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau masuk dalam doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang lagi, kami tidak stres, kami tidak depresi. Karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa.